dari purnawirawan ke DPR untuk pemakzulan wakil presiden. Yes. Gibran. Ini kan misalnya Pak Gibran nonton nih. Kemudian terbersit, oh kalau gitu saya pakai Pak BW lah sebagai pengacaranya untuk menghadapi para purnawirawan. Kira-kira Pak BW akan menolak atau akan menerima? Oke. Wah pasti heboh banget tuh kalau Pak BW jadi pengacaranya Gibran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sahabat Jangkrik dimanapun Anda berada. Sekarang kita ketemu lagi Jangkrik dengan pembicara kondang kita. Salah satu yang mampu menempatkan podcast ini ditonton oleh ratusan ribu viewer. Tidak lain tidak bukan abang kita semua, Mas Bambang Wijoyanto. Masya Allah. Assalamualaikum akhi. Waalaikumsalam. Ya, Pak BW, saya akan mulai perbincangan kita ini dengan Pak BW itu kan ketua sama komisioner KPK itu kan banyak ya. Itu punya grup WA nggak sih? Kenapa? Ya ngebahas kasus-kasus tertentu gitu. Hah? Lu kayak kurang kerjaan aja kalau udah jadi pensiunan udah jadi pensiunan. Gue pengen tahu kan sekarang kan lagi musimnya reuni. Ada bukan ketua-ketua. Enggak, karena begini maksud gue, kalau komisioner itu punya WA group kan artinya mereka ini damai selalu, satu persahabatan gitu. Tidak ada persaingan antara ketua komisioner periode ini dengan periode itu gitu. Kita cuman punya satu tuh kalau nggak salah tuh. Apa? WA group pensiunan KPK. Jadi semuanya, nggak, bukan komisionernya aja, semuanya. Dan itu pilihan, lo boleh masuk, boleh enggak, ada di dalam terus nggak komentar, bebas banget lah pokoknya. Itu adminnya siapa? Waduh, gua nggak tahu. Hah? Emang perlu banget lo tahu? Kalau tahu banget gue cariin informasi. Ada nggak ketua KPK yang nggak masuk grup itu? Gue juga nggak tahu. Gue kan bukan tukang sensusnya, lu gila lu. Enggak, jadi lo ada di grup itu apa enggak? Lo banyak nggak taunya? Ada. Oh ada. Cuman aku tidak mengetahui apa yang ditanyain Henry, aku nggak tahu. Misalnya Nyensus, ketua KPK, bukan. Saya cuma pengen tahu. Misalnya nih ada case tertentu nih, terus dibahas di grup itu. Nggak dibahas. Kita nggak membahas soal-soal seperti itu, menyerahkan. Cuman biasanya ada orang posting, terus kemudian ini kenapa nih? Jadi tidak ada pembahasan yang mendalam. Nah, misalnya gini nih, Mas BW, channel YouTube-nya tonton ya, tolong di subscribe nggak gitu? Nggak, aku ke grup ke KPK nggak ya? Nggak. Saya paling ke grupnya Henry aja ke KPK. Ya. Oke. Nggak, kenapa saya nanyain begitu kan sekarang ada kasus yang luar biasa menjadi pusat perhatian publik lah. 9 triliun lebih pengadaan komputer atau software tuh boleh, laptop. Yang dilakukan diduga dilakukan kementerian atau Kementerian Pendidikan Tinggi Tekbud. Ketika saat itu menterinya Nadiem gitu. Menterinya Nadiem itu kan 9 triliun. Kenapa gue mulai dengan pertanyaan ini? Soalnya pengacaranya Nadiem teman gue tuh. Siapa? Bang Hotman Paris Hutapea. Oh, Hotman tuh teman lu? Iya kan kemarin masuk ke podcast gue. Jadi kalau di podcast gue udah jadi teman. Oh gitu. Ya lu juga kayak gue, lo kan teman gue juga. Iya. Enggak, gue cuma tanya Hotman teman. Kamu kenapa sih lo kecewa banget? Emang gue temenan sama Hotman? Enggak, Hotman. Enggak. Ada apa sih sebenarnya? Ungkapin aja sih. Hah? Ada apa sebenarnya lo sama Hotman? Hotman. Oh gitu. Enggak ada apa-apa. Hotman keren ya? Nggak, soalnya kan tadi dia press conference tuh baru aja nih di hari yang sama. Teman-teman dengan saya kedatangan Mas BW ini baru press conference. Waktu itu kalau saya nggak salah alasannya Nadiem adalah dia menyangkal tuh misalnya kayak pengadaan itu dilakukan pada masa dia nggak salah, harusnya sebelumnya gitu-gitu. Terus saya lupa ya, daripada saya ntar salah ya bisa bicara. Tapi menurut kacamata seorang
Bambang Wijoyanto, Nadiem tuh bilang waktu itu kan kondisi pandemi. Jadi supaya saya tidak dia ingin pendidikan tuh tetap berlanjut. Pakai istilahnya dia supaya tidak terjadi learning loss. Learning loss. Gitu. Ya, itu benar-benar bahasa dia tuh learning loss. Pokoknya enggrosan lah. Ya, nah itu gimana Pak BW kalau dilihat dari sisi kacamata anti korupsi atau pencegahan korupsi atau pemberantasan korupsi? Pertama bagus pernyataannya bahwa ini dugaan. Terus kedua yang sangat menarik sekali, pendidikan dikorupsi atau diduga dikorupsi itu menjadi sesuatu banget tuh. Kebayangkan kalau pendidikan sampai korup, maka pendidikan dikorupsi, maka kemudian kita belajar apa soalnya kalau korupsi itu ada di pendidikan. Itu yang dari sisi side negatifnya. Cuman kan kita nggak boleh ngomong seperti itu. Nah yang menarik adalah gua mengadakan, kalau saya mengistilahkan Nadiem itu pakai kata gua mengadakan ini supaya tidak terjadi learning loss. Jadi kan dari sisi manfaatnya ingin dikatakan bahwa ini sebenarnya sangat kontekstual dengan kebutuhan dan kepentingan kemaslahatan pada saat COVID. Jadi dari situ sebenarnya dia sedang membangun argumentasi justifikasi kebermanfaatannya. Nah, cuman kalau mau memperhatikan, saya juga harus lebih teliti lagi. Ada dua isu tuh yang dikembangkan. Satu, Kejaksaan Agung mempersoalkan bahwa penggunaan sistem yang disebut dengan Chrome, sistem di laptop itu seperti diarahkan gitu loh. Jadi pengarahan, jadi di sistemnya. Jadi bicara bukan hanya pengadaan jumlah laptopnya, jumlahnya gede sampai 9 triliun. Tapi kenapa yang diarahkannya ke Chromebook? Ke Chromebooknya itu sih sebenarnya yang di kejaksaan. Sementara Nadiem lebih banyak bicara bahwa satu, ini kebermanfaatannya. Dua, ini sudah pakai proses menggandeng BPKP, Kejaksaan Agung. Pokoknya dia membangun semua argumen bahwa ini sudah dilakukan dengan cukup berhati-hati gitu. Jadi ini ada dua sisi nih. Nah itu yang mesti diperiksa. Bahkan Nadiem bilang bahwa ini sudah pakai ke LKPP segala gitu ya. Yang e-katalog itu. Nah itu tinggal dibuktikan aja. Supaya kemudian ini jadi benar. Apakah, jadi kan korupsi bukan hanya sekedar jumlahnya, tapi mengarahkan untuk membeli satu produk tertentu. Itu juga bagian dari itu. Jadi ada itikat tidak baik untuk mengarahkan. Itu yang mesti diperiksa gitu. Itu yang mesti dilihat. Niat jahatnya itu ada apa enggak sih? Oh, mens reanya kalau bahasanya hukumnya. Tapi kalau Mas BW menilai argumen yang dimunculkan oleh Nadiem ini sebagai usaha untuk mendapatkan dukungan bahwa dia tidak korupsi atau gimana tuh sebenarnya? Biasanya tuh secara psikologik orang pasti akan menjelaskan nggak benar karena yang gue lakukan ini apa yang dilakukan tadi itu sangat umum biasa dilakukan oleh orang yang menghadapi tuduhan. Lu juga kalau lagi dituduh gitu kan pasti lu akan bangun nggak begitu. Itu strategi defense yang umum terjadi di mana-mana gitu. Nah yang mesti dilakukan oleh Kejaksaan Agung, nah ini menarik nih. Ini baru kali ini gue mengemukakan satu istilah. Sebenarnya istilahnya bukan baru, yang disebut dengan populist enforcement. Populist enforcement itu adalah satu pola penegakan hukum yang mencoba menarik perhatian publiknya sehingga kemudian publik ikut menjadi bagian dari proses itu. Nah, di situ bisa terjadi penggiringan opini juga, Bos. Bisa terjadi framing. Bisa jadi counter framing. Kan ini semua demi yang disebut dengan transparansi itu harus dikemukakan, tapi di situ sebenarnya terjadi yang disebut dengan populist enforcement. Jadi ada proses simbolisasi. Ini kejahatannya dahsyat banget ini. Lu dunia pendidikan dikorupsi. Sehingga kemudian Nadiem pun membuat counter argumen yang harus sama kuatnya dengan narasi yang sedang dibangun itu. Bahwa justru yang dia lakukan adalah quote-unquote tindakan kepelawalawanan gitu. Karena akhirnya negara ini nggak learning loss kata dia gitu. Tapi itu wajar ya dilakukan itu ya? Ya itu biasanya begitu kan. Teori pelampung kan begitu. Dia harus cari narasi yang bisa menjelaskan kepada publik bahwa yang aku lakukan itu adalah sesuatu yang bermanfaat.
Tapi kalau menurut Pak BW sendiri, ini ada indikasi atau sebetulnya gimana? Sampai hari ini ya kita nggak tahu, nanti ke depannya prediksi aja. Pak BW kan kasus-kasusnya banyak banget tuh, pengalaman. Kalau menurut saya supaya tidak terjebak dalam apa yang disebut dengan populis enforcement, maka pihak Kejaksaan Agung itu harus menjelaskan lebih rinci lagi. Walaupun itu ada resiko bahwa dengan penjelasan lebih rinci lagi, orang yang dituduh akan membangun counter argumen juga lebih rinci, ya kan? Tapi kalau ini tidak dilakukan, maka kemudian yang terjadi seolah-olah dia cuma mau lempar aja nih, melempar isu itu loh. Nah ini kan nggak bagus juga gitu loh. Nah usul saya yang pertama, Kejaksaan Agung lebih memberikan indikasi. Kalau tadi kan saya melihatnya gitu, penggunaan sistemnya itu yang diarahkan. Dan itu menyangkut jumlah laptop yang banyak gitu loh. Sehingga menimbulkan kerugian yang luar biasa, dahsyatnya itu. Dan ini di dunia pendidikan lagi. Jadi kebayang. Dan ini yang diduga pelakunya, walaupun yang sekarang sedang diperiksa itu adalah salah satu asisten staf khususnya dia, staf susnya itu. Dan itu kan yang jadi menarik. Ini juga yang menarik di mana, Hen? Selalu saja staf sus itu menjadi penghubung atau orang yang bekerja yang mengamankan kebijakan-kebijakan dari pimpinannya. Kan selalu seperti itu. Maka kemudian pasti orang-orang yang di pejabat struktural lainnya yaitu kenapa lu mesti pakai urus staf sus? Emang gak ada? Ya. Bagian itu kan pertanyaan. Ya. Jadi betul. itu seolah-olah itu memang sangat. Kenapa bukan bagian procurement gitu yang kerja kenapa ini? staf sus yang ini gitu loh. Oh gitu. Nah tapi Pak BW melihat memang bagaimana sih ini, emang ada kebutuhan terus dia nggak sengaja korup, apa memang dia sebenarnya udah tahu di dugaan-dugaan korupsi ini bakal terjadi ke dia atau gimana? Pernah mendiskusikan atau mengetahui ada kasus bansos kan? Ya. Itu kan memang ada kebutuhan bantuan sosial. Terus ada yang orang memanfaatkan kebutuhan itu. Kan di situ tuh isunya ada penyalahgunaan kewenangan. Nah sekarang memang tinggal diperiksa bahwa itu terjadi pada hal-hal yang menyangkut kehidupan rakyat banyak dan dipentingkan. Iya, bansos penting banget. Gara-gara bansos itu juga kemudian berakibat kepada vote kan gitu juga kan. Iya. Jadi selalu ada kaitannya dengan itu. Nah, sekarang yang perlu diperjelas adalah jangan sampai kita hanya menimbulkan kegaduhan seolah-olah ada korupsi tapi kita tidak pernah diberikan data dan informasi yang jelas. Kita kayak disuruh berargumen tapi kemudian informasinya masih terbatas untuk bisa diuji dan dikaji dalam sebuah public discourse yang adil gitu. Jadi kalau berani nggak Mas BW memprediksi kira-kira ujungnya kasus ini gimana? Ada 3 yang sudah menarik ya. 1 sudah ada penggeledahan. Oke. Di rumahnya staf sus ini. Nah kita tidak tahu apa hasil penggeledahan itu. Karena penggeledahan itu kalau ditemukan bukti-bukti yang bisa mengkonfirmasi dugaan-dugaan awal itu menjadi menarik. Kasus itu akan menjadi sesuatu. Kayak apa sih? Misalnya didapat uang. Misalnya ada dokumen yang mengatur. Oh ini pilih aja yang ini nih. Ada petunjuk. Ini lo nggak kemana-mana ya. Pilih yang ini aja ya. Jadi ada permufakatan jahat yang bisa dibuktikan gitu. Yang tadi disebut mens rea oleh Henry itu kan. Nah kalau ada terjadi seperti itu kan, oh iya ini by setting, by design ini terjadi sesuatu seperti ini. Ada aliran-aliran uang misalnya ya. Nanti kalau dari ini pembagiannya itu kan kita nggak tahu semua tuh. Jadi informasi hasil operasi hasil penggeledahan itu jadi menarik. 1 itu. Terus kedua kita mesti lihat nih. Nanti yang menjadi orang yang dipanggil sebagai saksi itu kira-kira konfigurasi orangnya seperti apa itu untuk menentukan sebenarnya. Apakah orang-orang itu yang main di situ adalah pemain-pemain yang memang biasanya mengurus hal-hal seperti itu atau tidak? Itu juga jadi penting dan semuanya harus clear ya. Karena kita tahu misalnya dalam kasus Tom Lembong ada kasus yang seperti itu, dalam kasus yang lainnya ada kasus itu. Tapi kita harus memberikan salah satunya kepercayaan kepada penegak hukum, tapi juga harus mengkritisi apa yang sedang dilakukan itu supaya tidak merugikan. Oke Pak BW, kita
tinggalkan dulu Nadiem dengan Hotman ya. Pak BW beberapa waktu lalu seingat saya Bu Mega pernah mengutarakan statement kira-kira seperti ini. Hukum menjadi alat penguasa. Nah menurut Pak BW memang itu terjadi saat ini. Itu padanannya bisa digunakan beberapa frasa lain. Satu yang disebut dengan instrumentasi hukum. Hukum tidak bekerja untuk kepentingan penegakan hukum. Dalam bahasa lain suka juga disebut dengan politisasi hukum. Bahasa lain juga dibilang itulah yang disebut dengan kriminalisasi. Jadi ada frasa-frasa kata yang menjadi padanan itu gitu. Nah sekarang pernyataan Mbak Mega itu supaya tidak hiperbol, maka kemudian dia harus menunjuk di dalam case yang mana itu terjadi, supaya kemudian kita tidak bias kan. Itu menjadi itu hampir dekat dengan yang tadi saya sebut itu, yang disebut dengan populis enforcement itu. Seolah-olah ini untuk kepentingan rakyat, tapi rakyat ditarik masuk supaya dia berpihak pada satu kepentingan tertentu, sehingga terjadilah proses penghukuman tanpa proses penegakan hukum. Itu kan yang terjadi kan. Jadi tapi kalau sampai Bu Mega bicara seperti itu, menurut pandangan seorang Bambang Wijayanto memang terjadi. Ada 3. Satu, Mbak Mega biar bagaimanapun tokoh politik. Sehingga seluruh dimensi pernyataannya bisa mengandung political statement. Yang kedua, Mbak Mega itu adalah orang yang mempunyai banyak informasi karena dia sebagai ketua partai akan disediakan atau disajikan berbagai macam informasi. Dan informasi-informasi itu sebagian besarnya pasti kalau untuk kepimpinan kan nggak mungkin informasi recehan. Pasti informasi yang sudah dipilih dan dipilah sehingga kebenarannya juga mendekati sempurna. Nah dari situ sebenarnya Mbak Mega pasti mempunyai pengetahuan untuk itu. Ya kan? Itu yang kedua. Jadi bisa itu berdimensi political statement, tapi bisa juga itu disajikan atas sebuah peristiwa yang memang benar-benar real gitu loh. Bisa seperti itu kan? Terus yang ketiga, yang juga sangat penting, Mbak Mega sebagai seorang senior politisi itu kan dia sedang memainkan peran strategisnya itu kan. Bisa juga dalam tingkat sebagai pandito, dia sedang memberikan informasi, hati-hati. Dari sisi positif gitu kan, hati-hati nih kita sedang memasuki satu tren yang bisa punya potensi mengganggu sistem kenegaraan kita, bisa seperti itu. Tapi bisa juga Mega sedang defense nih pada kepentingan dirinya. Lu mulai main-main jadi dia buka tuh lu suka lu gitu ya. Saya baru paham. Saya orang baru Pak. Nah PBB yang terakhir nih. Saya sih bacain komentar pembaca penonton saya aja. Satu lagi nih. Menurut Pak BW yang ahli hukum ini kan sekarang ada surat dari Purnawirawan ke DPR untuk pemakzulan wakil presiden Gibran. Nah menurut Pak BW Gibran bisa melawan nggak terhadap surat ini? Dia mungkin merasa terganggu. Jadi ada perbuatan yang tidak menyenangkan atau gimana. Menurut Pak BW, Gibran ini bisa melawan nggak? Dan kalaupun melawan, apakah dia perlu melawan? Bila dia bisa melawan? Satu, dia mesti baca dulu surat itu. Kalau dia cuma dengar di media seperti jadi kita kan. Menurut Pak BW dia nggak baca? Belum, menurut gue sih belum. Atau setidaknya diusulkan untuk membaca itu. Supaya kemudian tidak salah tafsir, tidak salah mengerti, tidak salah paham atau lagi pahamnya salah. Bagian yang pertama itu. Terus bagian yang kedua yang mesti diperhatikan, dia itu public prominent atau official prominent. Jadi punya jabatan nomor 2 tertinggi loh. Sehingga semua kritik itu harus dijadikan sebagai bagian dari proses mendewasakan dia. Gue mau bilang jangan cengeng lu cuy gitu loh. Nah, jadi kalau dia melihat itu bagian dari kritik, ya kemudian dia harus menerima itu. Kalau kemudian di situ ada tuduhan yang serius, maka dia harus membuat pernyataan terbuka dong bos.
untuk menyatakan itu benar tidak benar atau benar gitu kan. Jadi jangan diam aja. Ya, harusnya jangan diam aja. Cuman kan sekarang ini masuk dalam saluran dari pipeline nih kan, dalam sistem bernegara. Iya. Pertanyaannya sekarang, apakah teman-teman di DPR sudah melakukan konsolidasi rapat untuk mendiskusikan ini dan menyampaikan ini secara resmi? Itu juga harus dilakukan. Nggak mungkin boleh meloncat. Nggak mungkin juga tiba-tiba Mas Gibran minta suratnya mari sini. Tapi juga tidak mungkin Mas Gibran tidak tahu karena dia juga punya sistem intelijen atau sistem apalah yang bisa dengan cepat dia mendapatkan itu. Jadi itu dulu. Jadi saluran ini harus ditempuh bos, tahapan-tahapannya itu. Kalau dia membuat pernyataan terlalu pagi padahal itu belum disampaikan secara sistem ketatanegaraan, dia juga akan diketawain. Loh, belum disampaikan, lo udah jawab lo. Kalau ini kan misalnya Pak Gibran nonton nih, kemudian terbersit, kalau gitu saya pakai Pak BW lah sebagai pengacaranya untuk menghadapi para pelawan. Kira-kira Pak BW akan menolak atau akan menerima? Gua akan memutuskan itu setelah Pak Gibran bertemu gua. Oke nggak? Kan gue belum tahu. Iya. Kira-kira. Iya. Jangan-jangan nanti bilang kayaknya nih iya nih, yang sebagian nggak iya. Tapi kan itu pasti heboh banget tuh kalau Pak BW jadi pengacaranya Gibran. Hah? Kok lu seneng sih? Bukan gitu. Gue mau ketawa. Hampir tak mungkin gitu. Wah gitu juga. Alam bekerja dengan caranya. Ya Alam bekerja dengan 2 album tuh Alam tuh. Ya udah Pak BW silakan. Apa yang ingin disampaikan kepada keluarga saya? Pada pemirsa maksud saya. Jangkrik Henry. Ayo apa yang mau disampaikan? Apa Hen? Ya, Bapak ada pesan-pesan apa terhadap kondisi hukum sekarang, kasusnya Nadiem, kemudian pernyataan Ibu Mega tentang hukum digunakan penguasa ini kepada rakyat banyak. Apa yang harus dilakukan rakyat banyak? Pertama gini, hari ini kita sedang dalam tahapan yang kritikal. Kenapa kritikal? Dari sisi penegakan hukum ya. Beberapa rancangan undang-undang mau dibahas dan itu punya pengaruh dalam sistem kehidupan berhukum kita. Salah satunya adalah revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. KUHAP. Di tengah itu juga akan ada revisi mengenai Undang-Undang Kejaksaan. Ada revisi Undang-Undang Kepolisian. Dan tahun yang kedua, di ujung tahun ini, di awal tahun depan, KUHP itu akan berlaku sehingga hukum acara pidana itu menjadi penting, relevan dan mendesak untuk hadir. Kalau nanti KUHP-nya udah baru, ininya belum baru kan, jomplang. Yes. Tapi ada jebakan itu bos. Kalau ini dipaksakan, didiskusikan secara kilat tanpa pendalaman, tanpa pemahaman yang utuh, maka yang akan terjadi adalah kita sedang membangun sebuah rancangan yang tidak sungguh-sungguh komplit untuk menjawab tantangan zaman. Ya. Apalagi ada pertarungan tadi yang tadi saya bilang itu kan ada pertarungan dan pertukaran kekuasaan yang terjadi dengan. Nah itu yang harus dihati. Kenapa? Ujung dari dua ini itu bisa menyebabkan terjadilah perluasan kewenangan tanpa kontrol yang memadai. Sehingga kemudian publik akan menjadi korban kita lagi dari penegakan hukum itu. Bisa kejadian kayak gitu. Nah itu yang saya bilang titik ininya terjadi ada critical period yang harus diperhatikan sungguh-sungguh. Sehingga kemudian masyarakat juga harus memperhatikan. Tapi di sisi yang lain kondisi ekonomi kita juga masih kayak begini kan. Deflasi masih berlanjut loh bos. Kemarin berapa sih 5% ya? Itu inflasi apa deflasi kan? Maksud deflasi itu masih berlanjut dan itu hampir 8 bulan loh. Sepanjang itu kan sudah terjadi di pemerintahannya Pak Jokowi sebelumnya kan, ditambah lagi ini sekarang kalau 8 bulan pemerintahan Pak Jokowi mungkin 4 bulan sebelum itu sudah ada, setahun kita deflasi. Ini deflasi yang terus menerus ini akan menyebabkan kerentanan sosial loh bos. Jadi apa yang mesti kita persiapkan Pak Bebe? Suka atau tidak suka, kita harus jadi bagian penting dari semua proses yang sedang berjalan kali ini. Masuk pemerintahan maksudnya?
memperhatikan dan memberi kontribusi yang proporsional sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Ya apa? Ya misalnya tadi ikut terlibat dalam public diskursus publik soal rancangan. Ya, tapi kan kalau kebanyakan diskusi kita nggak dapat duit, Pak Bebe. Hidup ini kan perlu uang. Iya. Ya, artinya memang ketahanan dapur harus menjadi prioritas ya. Oh setuju iya, saya. iya. Jangkrik loh ini. Jadi gitu teman-teman. Jangan dimasukin ke hati karena dia diskusi, jadi masukin ke otak. Iya ya kan? Iya betul. Iya kan? Nah. Iya. Apalagi ini bukan apa namanya Wah, betul. Ada gue. Kaget gue. Jadi gitu teman-teman ya. Itu tadi perbincangan dengan pakar hukum kita, Pak Bambang Wijayanto. Itu nama lengkap aja Pak? Bambang Wijayanto, nggak ada tambahan? Nggak ada Muhammad ya? Nggak ada. Oh dia Bambang Wijayanto aja. Itu dia Pak Bambang Wijayanto. Dan inilah obrolan kita. Tetap bersama Jangkrik Bos Alahensa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bebe. Terima kasih banyak ya. Begini dong. Oh ya boleh. Enggak kena. Lu. Oh iya. Enggak. Itu bukan gue. Temen lu. Temen gue juga. Oke, temen gue juga.